Pada zaman dahulu, hiduplah seorang bapa beriman yang bernama Yakub. Bapak Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf dan adiknya Benyamin adalah anak yang didapatkan Yakub pada masa tuanya. Maka Yusuf pun menjadi anak kesayangan Yakub. Ketika Yusuf berumur 17 tahun, Yakub membuatkan mantel yang indah untuk Yusuf. Mantel itu berlengan panjang dan memiliki banyak hiasan. Karena mantel itu, kakak-kakak Yusuf membencinya. Suatu hari, Yusuf bermimpi yang sangat aneh. Lalu, Yusuf menemui kakak-kakaknya. Mereka tampak tidak senang dengan kehadiran Yusuf. Coba dengarkan mimpiku ini. Saat itu, kita sedang di ladang mengikat batang-batang gandum. Tiba-tiba, batang gandumku itu berdiri lebih tinggi dari batang-batang ikatan kalian. Lalu, batang-batang gandum kalian berkumpul di sekeliling batang gandumku dan menunduk. Setelah mendengar mimpi Yusuf itu, mereka malah semakin membenci Yusuf. Oh, begitu. Rupanya kamu mau menjadi raja atas kami ya? Kakak-kakak Yusuf itu mendekati Yusuf dengan perasaan marah. Mereka sangat marah kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tidak mempedulikannya. Beberapa waktu kemudian, Yusuf bermimpi lagi. Aku bermimpi yang sangat indah. Lalu kakak-kakak Yusuf mengejeknya. Dasar tukang mimpi. Mimpi apa lagi yang mau diceritakan kali ini? Yakub, ayah mereka, mengangkat tangannya dan berkata, "Teruskanlah anakku, ceritakanlah mimpimu itu." Yusuf mulai bercerita. Aku sedang berdiri di padang, lalu tampak matahari, bulan, dan ke-11 bintang di langit. Lalu matahari, bulan, dan ke-11 bintang itu tunduk menyembahku. Yakub agak terkejut ketika mendengar cerita itu. Mimpinya seperti itu ya. Yakub mulai menegur Yusuf. Jadi seluruh keluargamu akan tunduk kepadamu, benar begitu? Kakak-kakak Yusuf semakin marah saja. Sementara itu, Yakub terus mengingat-ingat mimpi anaknya itu. Ia menyimpannya dalam hatinya. Suatu hari, Yusuf pergi menemui kakak-kakaknya yang sedang berkemah di padang rumput dekat Dotan. Lihat, si tukang mimpi datang. Ayo kita bunuh dan lemparkan dia ke dalam sumur yang kering itu. Namun, Ruben, kakak paling tua, merasa khawatir dengan adiknya itu. Tunggu, jangan bunuh dia. Tidak, bunuh saja si tukang mimpi itu. Jangan. Tetapi saudara-saudara yang lain malah marah terhadap Ruben. Ia hanya mengacaukan rencana saja. Baiklah, kamu boleh membuangnya ke dalam sumur kering itu. Tetapi jangan apa-apakan dia. Lalu lewatlah iring-iringan pedagang dari Gilead. Orang-orang itu sedang dalam perjalanan ke Mesir. Kakak-kakak Yusuf itu menjual Yusuf kepada para pedagang itu seharga 20 shikal perak. Jauh di tanah Mesir, Yusuf dibawa ke pasar tempat jual beli budak. Suatu hari lewatlah Potifar, seorang kepala pengawal kerajaan. Ia melihat Yusuf sedang dijajakan di tengah pasar. Aku akan mengambil pemuda itu. Yusuf dibeli dengan harga 35 shikal. Lalu mereka pergi. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dan Potifar,
kini mempunyai seorang pengurus rumah tangga yang pandai dan bisa dipercaya. Potifar menyerahkan tanggung jawab atas pekerjaan dan urusan rumah tangga kepada Yusuf. Suatu siang, istri Potifar sedang berdiri di depan pintu kamarnya ketika Yusuf lewat. Ayolah, masuklah ke kamarku. Jangan, sekali-kali tidak. Setiap hari istri Potifar mencoba menggoda Yusuf. Namun Yusuf tetap saja menolaknya. Marahlah istri Potifar dan memanggil para pelayan. Budak Ibrani itu telah berbuat sesuatu yang bodoh kepada kita. Lihat, ia tadi ada di dalam kamarku. Aku menjerit minta tolong dan ia lari. Mantelnya tertinggal. Ketika Potifar pulang pada malam hari, istrinya menunjukkan baju milik Yusuf. Seketika merahlah wajah Potifar. Karena marah, Potifar kemudian memenjarakan Yusuf. Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Namun Tuhan selalu bersama Yusuf. Kepala penjara tahu bahwa Yusuf adalah seorang pengurus yang baik dan dapat dipercaya. Yusuf diberi kepercayaan untuk menangani hampir seluruh urusan penjara. Suatu malam, Firaun bermimpi. Ia melihat 7 ekor lembu yang gemuk dan tampak juga 7 ekor lembu yang kurus. Lembu-lembu itu memakan lembu-lembu yang gemuk tadi. Firaun kembali bermimpi. Kali ini ia melihat 7 bulir gandum yang berisi. Kemudian tumbuh juga 7 bulir gandum yang kurus. Bulir gandum yang kurus menelan bulir gandum yang gemuk. Firaun mengutus pegawainya menemui paranormal, orang bijak, dan para penasihat untuk mengartikan mimpinya. Katakan kepadaku arti mimpiku itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang mampu mengartikan mimpi itu. Pada saat itulah si juru minum teringat akan Yusuf. Paduka Raja, hamba tahu seorang yang bisa meramalkan mimpi. Bawa si tukang ramal itu ke sini. Lalu para penjaga penjara itu mempersiapkan Yusuf untuk menemui Firaun. Jadi, kamu si tukang ramal itu. Aku belum lama ini bermimpi. Tetapi tak seorang pun dapat menjelaskan arti mimpiku itu. Kudengar kamu punya kemampuan meramal mimpi. Sebetulnya aku tidak punya kemampuan apa-apa. Tuhanlah yang akan memberi jawaban seperti Paduka kehendaki. Ceritakanlah kepadaku mimpi Paduka itu. Lalu Firaun menceritakan mimpi itu dan menunggu tanggapan Yusuf. Tuhan telah menyatakan akan ada 7 tahun masa berkelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Tuanku harus mengangkat seorang yang bijaksana untuk mengatur persediaan panen. Tidak ada yang lebih baik darimu. Kamulah yang pantas bertanggung jawab atas kerajaanku. Dan Yusuf diangkat menjadi gubernur Mesir. Dan dia akan menjadi orang yang berkuasa setelah Firaun. Sementara itu, kakak-kakak Yusuf tidak punya gandum lagi untuk dimakan. Mereka kelaparan. Maka ayah mereka menyuruh mereka untuk membeli gandum dari Raja Firaun. Kakak-kakak Yusuf itu tidak tahu jika Yusuf masih hidup dan menjadi orang penting di Mesir. Yusuf memberi gandum kepada kakak-kakaknya. Saat mereka kembali lagi untuk membeli beberapa gandum, Yusuf memberitahu kepada kakak-kakaknya bahwa dia adalah adik mereka yang telah mereka jual. Dan Yusuf memaafkan kakak-kakaknya walaupun mereka telah berbuat jahat kepada Yusuf. Yusuf cinta kepada Tuhan dan dia juga menyayangi keluarganya. Tuhan mau kita untuk berbuat baik kepada semua orang,
walaupun mereka tidak berbuat baik kepada kita. Dan Tuhan selalu menyertai Yusuf dimanapun dan kapanpun. Tuhan juga akan selalu menyertai kita semua, anak-anaknya yang percaya kepadanya.